Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue aja, tentunya masih standby di ABF Hobi Channel, channelnya sahabat ABF semua. Kali ini masih berlanjut dengan kegaduhan yang kemarin di lapangan Maestro. Itu ada beberapa yang udah kita klarifikasi, termasuk pemilik, peserta. Terus kali ini yang ketiga ini kita akan klarifikasi sama tim juri. Ini salah satu perwakilan tim juri ya. Siap. Jadi dalam keributan atau kekisruhan kemarin itu ada tiga item lah yang bersaling berkaitan. Satu dari peserta, juri, sama pemilik. Pemiliknya kemarin sudah klarifikasi, udah permintaan maaf atas terjadinya kekacauan kemarin. Terus sedangkan yang peserta kemarin yang merasa tidak terima juga sudah menceritakan kronologinya seperti apa. Benar. Sekarang malam hari ini kita akan nanyakan langsung nih seperti apa sih dari versi juri. Jadi biar imbang lah ya. Iya, benar. Oke, kali ini buat sahabat-sahabat ABF yang belum subscribe, bantu gue untuk klik tombol merahnya untuk bantu gue untuk naikin terus channel ABF Hobi Channel. Buat sahabat-sahabat ABF, teman-teman yang ada di rumah yang sudah subscribe, gue ucapin terima kasih banget sudah bantu gue untuk terus ngelambungin channelnya ABF. Oke, sekarang kita perkenalan dulu nih salah satu tim juri yang kemarin ada di lokasi yang melihat secara langsung. Soalnya biar tidak hanya dari kacamata saya aja. Langsung aja dengan Om siapa nih dari tim jurinya? Nih, aku Viko. Om Viko. Viko kemarin yang ikut di acara Maestro soft launching Maestro. Nah, Om, ya. ini sebenarnya sampai saat ini juga itu masih ada yang mempublish kejadian yang kemarin. Benar. Ya, itu dari segi baik dari peserta atau dari pemilik gantangan itu sampai saat ini masih dipublish lah, ada yang publish salah satu YouTubers gitu kan. Nah, ini harus saya klarifikasi langsung ke pihak juri, soalnya apa? Ini biar imbang dari pihak peserta, panitia, dari pihak juri belum. Makanya ini salah satu jurinya ini Om Viko ini biar klarifikasi langsung yang ada di lokasi itu bisa diceritakan seperti apa sih Om kejadiannya kemarin itu seperti apa sih, seolah-olah itu gaduh banget gitu loh. Sampai sekarang di postingan sosmed di Facebook juga masih terus gitu, naik terus gitu kan. Ya mungkin dengan adanya klarifikasi dari Om mungkin bisa memperjelas lah kekeruhan, kegaduhannya biar menjernihkan suasana lagi. Amin insyaallah. Ini aku cerita dari awalnya aja ya, Ner. Siap, dari awalnya seperti apa sih? Dari awalnya itu untuk khususnya di kelas konslet ya. Konslet, aksi bebas kemarin. Aksi bebas. Ya. Itu tiket 200 kalau nggak salah. Posisi aku itu ada di blok paling belakang. Paling belakang. Awal itu penilaian baru 2 menitan kalau nggak salah. Betul. Nah, posisinya juri ini sedang fokusnya untuk menilai burung kan. Kemarin sendiri tahu lah ya, konslet itu kita benar-benar harus fokus banget lah. Kemarin satu orang megang berapa burung sih? Kalau aku pribadi 2 burung. 2 burung. 2 burung. Pribadi 2 burung. Saat kejadian awal ricuh itu, aku belum ngeh. Yang di posisi di blok depan itu udah ada yang nurunin burung katanya. Oke. Di tengah pun ada yang nurunin burung, sedangkan di blokku pribadi belakang belum ada nih. Belum ada kekacauan ini. Belum. Nah, sadarnya itu pas pemain sudah mulai pada berkerumun di lapangan dan ada teriakan dari panitia. Nah, kita sudah mulai ngeliat ke depan nih, kok udah mulai kondusif. Teriakan dari panitia, juri masuk gitu ya. Nah, akhirnya pas kita udah mulai ini nggak kondusif nih, udah bahaya. Ada teriakan dari panitia, juri masuk pedok. Nah, juri masuk pedok itu aku diri, ada pemain ngambil stick cadangan yang aku taruh di sini, bukan stick utama. Itu diambil apa Om ngasih? Diambil, nggak mungkin aku ngasih. Itu diambil apa Om ngasih?
Diambil, nggak mungkin Diambil. aku ngasih. Diambil, nggak mungkin Diambil. aku ngasih. Oh. Jadi stick utama untuk poin LB yang aku di lapangan itu masih ada di tangan nih, Dan. Ngambilnya dari depan apa dari belakang Om? Biar paham nih. Ngambil dari samping karena Dari posisi aku di tengah. Oke, dari sebelah samping ya. Om nggak tahu kalau diambil nggak tahu. Pada dasarnya waktu ada mau nyamperin itu tahu nggak kalau mau ngambil stick? Kalau mau ngambilnya nggak tahu, kalau diambilnya aku tahu. Cuma kalau untuk nggak mungkin dong, Dan. Kondisi ricu seperti itu, kita masih tarik-tarikan stick kan nggak lucu. Oh. Kan gitu, Dan. Karena kondisinya kan udah Udah kredit lah kemarin. otomatis kan kita nyelamatin diri sendiri, Dan. Betul. Tugas kita udah kita jalanin, nilai LB itu semaksimal mungkin. Kejadian kredit seperti itu, stick ditarik itu, aku langsung tinggal. Aku ke pedok langsung. Pas ditinggalnya itu setelah ada panitia mengumumkan juri masuk. Itu jadi pas panitia juri masuk pedok, itu diambil, aku tinggal. Oh, jadi belum sempat ngerebut lagi? Enggak. Nggak sempat ngerebut lagi? Enggak. Itu dalam artian pandangan Om Viko waktu diambil itu ada pemikiran nggak kalau itu nanti mau ditaruh di stick dia akan dilempar ke poin itu, kepikiran seperti itu nggak? Enggak ada sama sekali. Nggak ada. Mungkin kalau aku kemarin sih sempat mikirnya mungkin kecewa atau gimana kan, karena kelas ricu seperti itu ya. Ya udah, nggak ada kendala. Nggak ada pikiran ke arah sana Nggak ya. ada Jadi sama sekali. waktu ada kalau nggak salah itu Om Ganesha. Saya kan pas posisi ada di sana juga. Om Ganesha juri masuk, ngelempar bangku kan, jeder. Juri masuk, itu langsung masuk berarti posisi. Pokoknya aku dengar teriakan, juri masuk pedok. Nah, kan kita posisi jongkok semua di tengah lapangan. Betul. Kan, jongkok, kita diri, stick diambil, kita masuk pedok. Kita udah nggak ngurusin apa-apa. Yang aku bawa pribadi itu stick yang aku pegang di tangan ini, aku sampai bawa ke pedok gitu. Dan nah, saat pemain ada yang teriak-teriakan itu, aku masih belum ngeh kalau itu lagi ngebahas masalah di belakang, karena setahu aku di belakang tuh nggak ada trouble. Di blok paling belakang. Om nggak ada trouble Karena ya? nggak ada yang nurunin burung juga kan. Waktu yang nurunin burung di blok Om bukan? Enggak, itu di depan. Oh, di tengah itu kalau di depan pertama, habis itu ada 2 orang di tengah. Ya, itu pokoknya di blok aku itu nggak ada yang nurunin burung, itu nggak ada. Oh. Jadi kita kita paling terakhir, ibaratnya kita paling terakhir cabut ke pedok, karena ya kita aman-aman aja sih nilai burung di blok belakang itu. Masih ke poin semua ya, alhamdulillahnya. Nah, waktu Om Viko ngejuriin itu kan megang 2 burung. 2 burung. Nah, 2 burung ini pada saat dijuriin itu ngelihat nggak ada poin yang numpuk banyak gitu? Enggak ya? Nah, kan gini Dan. Logikanya nih ya, kalau dari aku pribadi ya, Dan. Di situ kan media banyak. Betul. Pemain pun masuk ke lapangan. Betul. Nah, kalau misalkan aku buat kecurangan dengan melempar poin yang dikatakan seperti yang udah di media-media itu ya, yang mereka bikin lah statementnya, kasarnya otomatis aku pasti langsung di-shoot sama media. Ada kejanggalan kok nih, poin udah banyak. Dan kedua, pasti pemain itu nggak mungkin tinggal diam aku ngelemparin poin banyak. Gitu loh, Dan. Kan logikanya seperti itu, karena semua nempel loh. Nah, sampai penilaian selesai terakhir pun itu di stop itu, di blokku itu belum ibaratnya ricu ke aku, tarik ke aku tuh nggak ada. Jadi waktu Om tinggal itu nggak ada problem ya? Nggak ada problem. Soalnya kemarin yang dipermasalahkan itu ada poin numpuk di poin penilaian di belakang. Di belakang. Nah, setelah cross check ternyata ada yang lihat. Jadi ada yang jatuhin stick gitu kan. Itu prosesnya memang bener jatuhin stick atau Om lihat apa gimana itu waktu aku udah di pedok. Oh, udah nggak ngelihat ya? Itu makanya pas ada pemain yang teriak-teriakan itu, aku belum ngeh jujur ya. Belum ngeh. Aku masih santai-santai aja. Justru aku taunya itu ngebahas masalah burung di blok belakang itu setelah acara selesai. Karena ada yang langsung nanya ke aku. Bang Viko, maaf nih. Tadi emang benar di belakang poinnya 20, merahnya. Ah gila. Aku bilang kan gitu. Ah nggak mungkin lah. Orang penilaian aja baru sebentar kok. Enggak Bang, masalahnya ada stick merah di belakang, makanya belakang rame. Orangnya yang mana? Aku bilang orangnya coba ngobrol bareng sini. Nggak ada, stick itu tuh nggak ada.
kalau mungkin mereka acak-acakin stick ya itu kita nggak tahu karena jadi ya. di pedok semua udah itu loh. Berarti waktu rusuh itu memang saya dengar sendiri juga di lapangan memang juri suruh masuk. Udah di dalam pedok Ya. semua. Nah itu mungkin jadi biar sahabat-sahabat ABF atau teman-teman yang ada di rumah ini paham bahwa kemarin ada stick numpuk itu satu itu bukan dari juri. Bukan ya, clear ya, bukan dari juri. Bukan sama sekali. Nah setelah itu ada yang ngambil stick dari Om, itu dalam kondisi sadar atau mungkin apa namanya nggak sadar untuk apa kalau itu diambil gitu kan? Nah, kalau untuk itu kan kondisi seperti itu yang ada di otak tuh gimana caranya gua aman nih, gua mau ke pedok. Gitu. Pedok. Karena kondisi kan kita nggak tahu dan ya maaf amit-amit bangku nyangkut di kepala lah atau kita gimana kita nggak tahu ya kan? Iya, soalnya lagi rame kondisi. Jadi yang penting poin kita udah selesai, tek stop, stick yang kita pakai untuk poin kita ambil semua. Ternyata yang di sini diambil. Nah itu udah aku udah biarin aja balik ke pedok karena kan nggak mungkin penilaian dilanjut nggak mungkin dan kalau seperti itu kan. Ya soalnya udah balik ke pedok. Benar. Oke jadi cukup jelas lah ibaratnya kronologi dari itu. Nah setelah apa namanya setelah itu selesai itu sempat ada ini nggak sih Bang rekapan nggak sih? Dari juri sendiri nggak ada rekapan, nggak direkap itu dan itu jadi malah justru dari pihak panitia itu seingat aku di pedok itu siap nggak kalau kelas ini diulang lagi dengan poin 0 gitu pasti karena direkap udah nggak mungkin dan itu kan katanya dari depan sampai belakang itu udah nggak benar tuh poin situasi juga yang kondusif kan. Nah diambil jalan tengah yang aku dengar itu siap nggak nih juri kalau kita ulang lagi ya kita bilang siap tapi dengan syarat pemain di luar kondusif biar kita fokus gitu. Ya, mungkin bisa saya tarik kesimpulan ya Om ya untuk kejadian kemarin itu biar juri juga enak tim jurinya gitu kan terus pemain juga enak terus dari pihak panitia juga selesai urusan gitu kan. Jadi bisa kita simpulkan dari perbincangan kita sama Om Viko bahwa untuk kemarin itu memang satu tidak ada unsur kesengajaan di Om Viko sama sekali dan itu pun diambil dan nggak tahu ya kondisi posisi tidak tahu waktu diambil itu nggak paham gitu kan. Nggak paham dia mau ngapain tuh aku nggak paham. Terus waktu diambil nggak direbut itu karena ada perintah panitia untuk masuk. Benar, masuk jadi pedok. Masuk pedok seperti itu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua ada apa poin numpuk di salah satu peserta itu juga dibantah sama Om Viko bahwa itu bukan poin dari Om Viko. Benar. Jadi itu memang waktu ditinggal itu poin belum segitu banyak ya. Belum. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiganya waktu di apa dia suruh masuk sama panitia itu memang belum ada rekapan. Belum ada. Jadi memang kondisi tidak akan dilanjut ya. Nggak akan gitu. dilanjut. Oke, jadi mungkin meskipun dilanjut mungkin ya itu. Kita ulang lagi. Ulang semua berarti ya. Semuanya. Jadi nggak langsung sesi keduanya gitu nggak ya. Mungkin. Nah, jadi kemarin habis sesi pertama langsung memang kita dibubarkan. Iya, benar. Dikembalikan tiket sama panitia. Mungkin sahabat-sahabat ABF untuk dan teman-teman yang ada di rumah mungkin udah paham kali ya untuk apa namanya kronologi dari kejadian kemarin bahwa memang Om Viko memang tidak apa namanya tidak ngelempar stick dan itu sudah dijelaskan di konten kemarin itu bahwa memang ada Om yang peserta yang ngambil habis itu ngelempar stick. Jadi memang dari itu memang peserta yang melakukan gitu kan waktu kemarin dari peserta sendiri apa namanya sudah mengklarifikasi bahwa poin numpuk itu memang bukan kesalahan di juri sebenarnya. Oh, gitu. Jadi kemarin di konten-konten saya sebelumnya itu memang kan kemarin klarifikasi tuh dari apa namanya peserta. Cuman yang dipertanyakan peserta ini mungkin sahabat-sahabat ABF juga mempertanyakan kenapa Om Viko tidak menarik lagi mempertahankan itu gitu loh. Biar lebih jelas lagi ya Dan ya. Mungkin apa ya kalau bisa dibilang dalam situasi kondisi seperti itu ya, situasi seperti itu kita nggak
sepanjang nggak banyak mikir lah. Karena situasi udah ribut begitu, udah rusuh, yang kita tahu pemain udah nggak kebendung, Betul. kita ngindarin hal-hal yang nggak kita inginkan. Tidak inginkan. Itu. Benar, Jadi benar. lebih baik aku ambil stick yang di bawah itu yang aku pakai buat penilaian, aku langsung lari ke pedok, selesai. Dari pedok ya. Jadi di memang pedok kita briefing udah. Gitu. menyelamatkan diri lah kondisi Benar, seperti itu. benar. Juri-juri biar tidak diamuk masa. Iya benar. Jadi kita udah nggak mikirin ini apa enggak. Nah, Karena kan habis pas penilaian selesai itu pemain juga langsung kerumunin kita nih Dan. betul. Nah itu aku langsung kabut gitu. Oke. Berarti tidak ada upaya untuk penambahan di atau memperbesar poin salah satu Enggak. peserta itu nggak ada lah ya, nggak Lagi ada kan arah gini sana. Dan, kalau kita jadi pemain yang cerdas, yang pintar ya, gampang loh Dan. Kita tinggal nanya waktu penilaian berapa menit loh. Betul. Nah, kalau saat penilaian selesai poin di luar jauh dari waktu yang kita tentukan, itu kan udah jelas dan kelihatan semuanya. Kelihatan ya. Dan juri udah harus siap dieksekusi. Kalau Iya. melebihin itu ya, Iya lebihin lah, Dan. batasnya itu Harus, ya. Benar. Nah, saya kemarin kenapa kok nggak sampai selesai gitu? Atau emang kalau mau misalnya mau dicari trouble-nya nih, dihitung aja tuh poin, ya kan? Sebelum ada ambak-ambakan poin seperti itu tuh Dan, gitu. Oke, mungkin cukup jelas lah. Jadi memang sudah dijelaskan sama Om Viko tadi seperti itu, bahwasanya memang Om Viko tidak tahu menahu terhadap poin-poin itu. Betul. Untuk konten yang kemarin dijelaskan bahwa memang ada yang nambahin, tapi bukan dari pihak juri. Siap, Saya tegaskan lagi, memang bukan dari pihak juri, Siap. gitu. Soalnya kemarin juga dari peserta, antar peserta lah. Jadi mungkin peserta yang bersangkutan, kita nggak sebutin namanya lah ya, Iya, bersangkutan kalau mau klarifikasi monggo silahkan gitu kan. Kenapa kemarin kejadian bisa seperti itu? Oke bro, untuk sesi klarifikasi dengan Om Viko ini cukup sekian dulu. Terima kasih banyak Om Viko. Sama-sama. Udah mau mengklarifikasi kejadian kemarin. Soalnya kemarin kan memang acara itu kita yang support gitu kan. Benar. Saya harus menelusuri sampai ke rumahnya Om Viko ini malam hari ini. Terima kasih banget udah mau mampir ke rumah lo. Oke Om Viko, makasih banyak untuk klarifikasinya. Oke bro, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.